Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 5 akan memaparkan sajian kami yang berjudul Filsafat Torang Samua Basudara. Kita langsung masuk ke pembahasan letak geografis Manado. Kota Manado terletak di ujung jazirah utara Pulau Sulawesi. Iklim di kota ini iklim tropis dengan suhu rata-rata 24 derajat sampai 27 derajat Celcius. Bahwa luas wilayah daratan dengan 15.726 hektar. Manado juga merupakan kota yang memiliki pantai dan garis pantai sepanjang 18,7 km. Kota ini juga dikelilingi oleh perbukitan dan barisan pegunungan. Kita langsung masuk ke kondisi etnografis kota Manado. Penduduk kota Manado saat ini berjumlah 422.355 jiwa dengan rata-rata kepadatan penduduk sekitar 2.122 jiwa per kilometer persegi. Bahwa dalam bentuk sosialnya, interaksi sosial yang terjadi antara anggota rumah tangga tampaknya berjalan dengan relatif stabil karena telah mengetahui status dan peranan masing-masing dalam sehingga kemungkinan terjadi konflik relatif yang sedikit. Identifikasinya adalah keikutsertaan anggota masyarakat dalam kegiatan-kegiatan sosial seperti kerja bakti, sistem keamanan lingkungan, persatuan suku dan duka, bahkan arisan-arisan dan sebagai tanpa memandang latar belakang, suhu bangsa, agama, pendidikan, dan jabatan. Kita langsung masuk budaya. Masyarakat Kota Manado agamis dan memiliki aturan serta berbagai ciri warisan budaya. Dalam nilai-nilai tradisional masih dapat dan tetap dipertahankan pada saat ini. Ekonomi, bahwa tingkat kemakmuran warga masyarakat dalam bidang ekonomi itu, Kota Manado digolongkan pada tingkat yang cukup menggembirakan. Hal ini dapat dikembangkan bahwa bisa kita lihat dari berbagai faktor seperti pemilihan suara transportasi, sarana komunikasi, keadaan tempat, bahkan keadaan tempat tinggal dan tingkat pendapatan mereka. Kita langsung masuk ke agama. Masyarakat Kota Manado memiliki agama Kristen, Katolik, Islam, Hindu, dan Buddha. Mayoritasnya bahwa masyarakat memeluk agama Kristen atau Katolik. Kita masuk ke realitas dalam keberagamaan di Manado. Dalam realitasnya bahwa masyarakat Manado merupakan daerah yang paling banyak kalangan dinilai sebagai daerah yang paling rukun, nyaman, dan damai di Indonesia. Karena di situ ada beberapa faktor yang di kalangan orang masyarakat Manado. Kita langsung masuk ke falsafah hidup orang Manado. Siton Timou tahu bahwa artinya manusia hidup memanusiakan manusia lain. Beliau menyimpulkan di situ bahwa realitas kehidupan bangsa Minahasa yang toleran, saling membangun, akrab dengan sesama, serta saling menghargai segala bentuk perbedaan yang melewati sekat-sekat perbedaan yang kromis. Dalam hal ini, perbedaan agama sebagai yang penghambat. Bahwa pada masyarakat Minahasa, Mapalus sebagai usaha yang paling membantu dalam mengerjakan atau bekerja sama dalam sesuatu apapun. Di situ juga ada bertugas bekerja sama itu dalam membangun komunikasi dalam dua arah antara pemimpin agama dalam pemimpin agama sekitarnya, bahkan agama serta kerukunan dalam kemasyarakatan. Kita langsung masuk ke dalam organisasi. Di sana masyarakatnya yang turun menjadi bagian dari usaha dalam membangun komunikasi dalam bentuk GPA, Ansor, PMII, HMI, bahkan Maguni, Legium, Christum. Kita langsung masuk ke nilai budaya demokrasi. Minahasa telah membangun fondasi demokrasi yang kokoh. Hal ini nampak dari tidak adanya raja dalam pemerintahan lokal masyarakat Minahasa masa lampau. Tiap kelompok masyarakat dipimpin oleh kepala wala yang merupakan perpanjangan lidah dari warganya. Kita langsung masuk ke nilai-nilai budaya anti diskriminasi. Pada tatanan sosial, masyarakat Minahasa diskriminasikan bentuknya dalam haram,
bahwa sejak masa lalu perumpamaan atau perempuan mendapat tempat, peran dan peluang yang sama dengan laki-laki. Begitu juga halnya tiap kelompok etnis, bahwa di latar belakang budaya yang ada, masyarakat Manado tidak terlalu memperhitungkan masalah mayoritas agama, orang asli serta pendatang mendapatkan posisi yang peluang untuk sama untuk berkembang berekspresi. Kita langsung masuk ke nilai budaya silaturahmi. Budaya ini menjadi salah satu dalam bentuk perekat kerukunan hidup dalam perbedaan, karena nampak juga dalam kebiasaan yang menjadi budaya ini mematahkan eksklusifikasi religius. Tidak hanya berlaku untuk hari besar keagamaan, kebiasaan saling mengunjungi kegiatan adat seperti Imlek, Goan Siau. Kita langsung masuk ke sejarah lahirnya semboyang torang samua basudara. Semboyang torang samua basudara pertama dicetuskan oleh tokoh nasional yang bernama Mangidaan dan menjabat sebagai gubernur Provinsi Sulawesi Utara, bahwa semboyang torang samua basudara sudah tumbuh dan berkembang sejak lama menjadi nilai budaya dominan yang bagi masyarakat Sulawesi Utara, bahwa torang basudara sebagai sebuah semboyan yang telah diimplementasikan, dihayati dalam kehidupan konkret masyarakat New Melambai atau Sulawesi Utara. Bahwa di situ ada juga bahkan dalam bentuk semboyan telah diakui secara luas sebagai suatu kerefikan lokal yang kuat dan kokoh, bahkan menjadi penangkal terhadap macam-macam ancaman konflik, utamanya ketika di saat rentang tahun 1998 sampai dengan 200 bahwa terjadi konflik sosial. Torang samua basudara telah menjadi slogan yang sangat populer di bumi Nyur Melabai di bagian Sulawesi Utara. Kita langsung masuk ke makna dan nilai filosofi torang samua basudara. Semboyan torang samua basudara yang telah mendasari kehidupan warga di Sula secara turun-temurun ini awalnya dari kepedulian warga Minahasa terhadap 7 orang perkasa yang menjadi tawanan penjajah Belanda pada masa perang, di mana 7 orang tersebut berasal dari suku Jawa dan diasingkan oleh penjajah di Sulawesi Utara, tempatnya di Manado. Mula-mula di pengawasan penjajahan Belanda tersebut timbul kepedulian dan belas kasihan orang-orang Minahasa, dan mereka mulai mendekati tawanan Belanda itu dengan memberikan makanan, pakaian, bahkan serta alat-alat yang telah mereka butuhkan pada saat itu. Kita masuk ke masyarakat, bahwa Manado sangat menyadari dan memahami ada perbedaan suku, agama, ras, dan antara golongan dan berbagai perbedaan lainnya bukan ancaman hidup bersama, bahwa masyarakat Manado memandang tidak ada untungnya jika ada manusia sama, bahkan perbedaan atau adanya perbedaan jika manusia diciptakan oleh Tuhan dengan sejumlah perbedaan di dalam dirinya. Kita langsung masuk ke implikasi semboyan torang samua basudara dalam kerukunan umat beragama di Manado. Masyarakat Kota Manado menganggap tiap manusia sebagai saudara yang harus diakui keberadaannya serta tetap saling mendukung dalam kegiatan positif. Perbedaan agama dan segala bentuk identitas primordial tidak menjadi penghalang untuk tumbuh berkembangnya slogan dan menjadi kata-kata yang dilihat masyarakat, bahwa kebersamaan adalah salah satu kearifan dalam lokal mengunjungi antara sahabat, kerabat, atau saudara yang berbeda keyakinan, bahwa umat atau jemaat yang berbeda agama menjaga tempat ibadah lainnya saat perayaan hari keagamaan. Misalnya saat hari Natal, keagamaan gereja juga dijaga oleh umat Muslim. Kita langsung masuk ke simpulan, bahwa di situ terletak ada kota Manado di ujung Jajiria, utara Sulawesi. Pada posisi geografis iklim di kota itu juga sudah kita cantumkan di atas. Sekian dan terima kasih.